Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Jumpa lagi dengan saya Agus. Saya Managing Editor dari infobrain.id dalam kegiatan Virtual Press Conference yang diselenggarakan oleh infobrain.id. Sebelum memasuki kegiatan, izinkan saya menyapa para tamu undangan. Yang pertama ada Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO dari infobrain.id. Kemudian ada Bapak Tri Raharjo selaku CEO dari Trust & Co Indonesia. Kemudian ada Bapak Stephen Adrian Santoso selaku Corporate Secretary PT Dharma Polymetal Tbk. Kemudian ada yang saya hormati Ibu Indrianti Rahayu selaku Chief Human Resource and Community Investment Officer dari PT Prudential Life Assurance. Serta rekan-rekan media yang telah join dan bergabung dalam kegiatan hari ini ada Tribun News, Tempo, Neraca, Jawa Pos, Industri, Republika, Warta Kota, Warta Ekonomi, dan Sindo News. Rekan-rekan media, press conference kali ini merupakan rangkaian kegiatan dari Virtual Award Ceremony Top Corporate Award 2023, kemudian Top Executive Award 2023, dan Top Corporate Social Responsibility of the Year 2023. Yang akan diselenggarakan secara virtual pula pada sore hari nanti. Apa itu Top Corporate Award 2023, kemudian Top Executive Award, dan Top Corporate Social Responsibility of the Year? Tentu saja agar lebih jelas akan disampaikan langsung oleh Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO infobrain.id. Untuk itu, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Susilowati Ningsih untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Susi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Agus atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan serta perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hari ini kita dapat berkumpul di kegiatan press conference seremoni yang kita akan selenggarakan di sore hari nanti. Bapak Ibu, para undangan secara online yang hadir pada hari ini, tentu izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Yang saya hormati Bapak Stephen Adrian Santoso selaku Corporate Secretary PT Dharma Polymetal Tbk. Yang saya hormati Ibu Indrijati Rahayu selaku Chief Human Resource and Community Investment Officer PT Prudential Life Assurance. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara press conference pada siang hari ini. Ada Tribun, Tempo, Sindo, Warta Ekonomi, Jawa Pos, Republika, Indopos, Industri, dan Neraca. Tentu di kesempatan ini kami media infobrain.id sebagai media brand dan bisnis terus berupaya mendorong pertumbuhan perusahaan dan brand-brand di Indonesia melalui berbagai kegiatan yang kami selenggarakan. Salah satunya adalah kegiatan press conference pada siang hari ini menyambut kegiatan award ceremony yang kami akan selenggarakan nanti, Top Corporate Award 2023, Top Executive Award 2023, dan Top CSR of the Years 2023. Merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan oleh infobrain.id bersama Trust & Co Indonesia kepada perusahaan dan brand yang telah berhasil mencapai apresiasi tertingginya dalam penghargaan ini. Tentu perlu saya sampaikan bahwa Top Corporate Award diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah terbukti berhasil dalam membangun corporate brand dan kinerja positif keuangan perusahaan dengan mengacu 3 aspek penilaian, yaitu digital corporate brand aspek, revenue and asset aspek, dan net profit aspek.
Dan tentu saja ada Top Executive Award 2023 dan penghargaan ini diberikan kepada Presiden Director atau Direktur Utama terbaik dari perusahaan terbuka di Indonesia yang telah berhasil memimpin dan mengelola perusahaan dalam meningkatkan revenue perusahaan, profit dan dividen perusahaan berdasarkan 3 aspek penilaian, yaitu revenue and revenue growth aspect, net profit and profit growth aspect, dan tentu saja dividen aspek. Di kesempatan ini juga Infobrand.id dan Trust & Co Indonesia juga memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil meraih penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Years, yaitu sebuah apresiasi yang kami berikan tentu saja karena perusahaan telah secara konsisten menerapkan program tanggung jawab sosial atau CSR di perusahaannya. Dan sebagai penyeimbang antara lingkungan, masyarakat, dan perusahaan yang tujuannya memudahkan proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tentu perusahaan, tentu di mana riset yang kami lakukan mengacu pada laporan Sustainability Report perusahaan pada tahun 2022 dan telah terpublikasi, dan juga data press release kegiatan tersebut terpublikasi di berbagai media digital, baik media online maupun cetak, termasuk website resmi perusahaan. Dengan metode penilaian menggunakan 3 parameter, yaitu CSR Concept, CSR Impact, dan CSR Donation Value. Adapun beberapa brand atau perusahaan yang telah hadir pada kegiatan press conference pada siang hari ini, kami hadirkan PT Dharma Polymetal untuk peraih penghargaan Top Corporate dan Top Executive Award 2023 yang mewakili para achievement lainnya. Perlu saya sampaikan, PT Dharma Polymetal merupakan produsen komponen otomotif. PT Dharma Polymetal optimis pasar otomotif baik domestik maupun ekspor akan terus bertumbuh. Tahun lalu, perusahaan dengan kode bursa DRMA ini memperoleh pendapatan dan laba bersih naik hingga 25%. Perusahaan ini juga telah memproduksi suspension member untuk salah satu mobil asal Korea dan merek lainnya. Selain itu juga perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Irijanto Santoso ini juga berhasil memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi dengan mengantongi laba 396 miliar. Pertumbuhan kinerja keuangan yang melesat tentunya ditopang dengan kebijakan mumpuni dari Presiden yang memimpin yang sudah menjabat selama 14 tahun. Seperti di tahun pertama pandemi, perusahaan ini banyak melakukan improvement dari segi proses, penggunaan material, tenaga kerja, dan tentu juga mesin. Dan kedua, kami juga mengajak dari perusahaan peraih penghargaan Top CSR of the Years 2023, yaitu PT Prudential Life Insurance Tbk. Tentu perusahaan yang sudah eksis 25 tahun ini dan membantu masyarakat dengan sederet program sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan asuransi ini. Lantas perlu kita ketahui teman-teman wartawan semuanya, di kesempatan kali ini kita ingin tahu bagaimana perusahaan dan brand tersebut dalam menjalankan bisnisnya sehingga menjadi perusahaan terdepan, serta bagaimana perusahaan melahirkan program CSR-nya yang akan nanti dijelaskan oleh narasumber perwakilan dari 2 penghargaan tersebut. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Top CSR of the Years 2023, Top Executive Award 2023, dan Top Corporate Award 2023. Tentu penghargaan ini akan
dapat memacu perusahaan berkinerja lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi atas sambutannya. Demikian tadi rekan media penjelasan mengenai penghargaan ada Top Corporate Award 2023, Top Executive Award 2023, dan Top Corporate Social Responsibility of the Year 2023. Tentu saja untuk menentukan para pemenang di mana penghargaannya akan diserahkan pada sore hari ini nanti, Infobrand.id telah bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia selaku perusahaan riset gitu ya. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai proses riset dan penilaian yang dilakukan, langsung saja akan saya undang Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia untuk menjelaskan bagaimana mengenai proses riset dan penilaian yang dilakukan. Kepada Bapak Tri Raharjo, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Agus. Selamat siang Ibu Susi, selamat siang Pak Steven, dan juga selamat siang Ibu Indri Jati, dan juga rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan press conference siang hari ini. Nah, saya akan paparkan mengenai metode penilaian dari riset yang kami lakukan, baik Top Corporate Award maupun Top Executive Award di tahun ini, tahun 2023. Nah, Top Corporate Award merupakan apresiasi yang diberikan oleh Trust & Co bekerja sama dengan Infobrand.id terhadap perusahaan-perusahaan emiten di Indonesia yang telah berhasil membangun corporate brand-nya dan juga meningkatkan pendapatan perusahaan serta membubuhkan laba yang positif. Nah, adapun Top Executive Award adalah bentuk apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan oleh Trust & Co Indonesia dan juga Infobrand.id kepada Presiden Direktur maupun Direktur Utama yang terbaik di Indonesia dari berbagai perusahaan emiten yang telah berhasil memimpin dan mengelola perusahaan dalam meningkatkan corporate brand awareness-nya, revenue, profit, dan juga dividen perusahaan. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama adalah Top Corporate Award menjadi bukti keberhasilan perusahaan-perusahaan publik yang telah berhasil mempertahankan kinerja positif dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Yang kedua, Top Corporate Award menjadi pemicu kepercayaan para stakeholder dan juga shareholder dan juga investor terhadap perusahaan emiten. Dan ketiga, kami berharap Top Corporate Award dapat memberikan iklim bisnis yang positif bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, adapun tujuan Top Executive Award pertama adalah kami ingin memberikan sebuah apresiasi kepada pimpinan perusahaan dengan kinerja terbaik dalam memimpin dan mengelola perusahaan sehingga mampu menciptakan revenue, profit, dan juga image positif perusahaan dan juga dengan seluruh jajarannya. Dan kedua adalah bukti keberhasilan pemimpin perusahaan dalam membawa kinerja positif perusahaan yang baik yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari publik dan juga seluruh stakeholder dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah memacu perusahaan lain untuk berkinerja yang lebih baik seperti para peraih penghargaan Top Corporate Award dan juga Top Executive Award. Nah, adapun metode penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, riset dilakukan pada bulan di 3 bulan kami melakukan proses riset, yaitu Top Corporate Award di 2023 dan Top Executive Award 2023 dilakukan dengan metode riset based on penilaian laporan keuangan tahun 2022 dan juga laporan keuangan perusahaan pada triwulan 1 2023 dan juga mengacu pada data digital corporate brand awareness. Nah, adapun tahapan penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami melakukan perumusan proses dan juga parameter penilaian. Yang kedua adalah pengelompokan data dan juga perusahaan yang akan kami lakukan riset. Yang ketiga adalah pengumpulan data laporan keuangan tahun 2022 dan juga triwulan 1 2023. Lalu kami melakukan analisa laporan keuangan tersebut dan juga kami menginput data digital corporate brand awareness-nya
Nah, dari data tersebut kami melakukan input data dan juga scoring berdasarkan parameter yang sudah kami tetapkan, dan pada sore hari nanti kami akan melaksanakan kegiatan e-awarding ceremony yang sebelumnya kami sudah melakukan pengumuman Top Corporate Award 2023 dan juga Top Executive Award 2023. Adapun parameter yang kami lakukan, rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian, kami melakukan pengukuran berdasarkan 3 aspek pengukuran. Pertama adalah Digital Corporate Brand Awareness aspek. Kami mengukur tingkat awareness atau corporate brandnya diulas di halaman internet dan juga tingkat pencarian di halaman internet. Yang kedua adalah aset dan juga revenue aspek. Kami berikan bobot 40%, mengukur tingkat revenue dan juga aset perusahaan emiten di periode tahun 2022 dengan berdasarkan annual report yang sudah dipublikasikan secara resmi. Dan yang ketiga adalah net profit aspek. Kami mengukur perusahaan emiten dalam laporan keuangan di tahun 2022 berapa nilai profit yang mereka berhasil dapatkan di tahun 2022. Berdasarkan 3 parameter inilah kami menentukan siapa saja yang berhak atau yang layak mendapatkan Top Corporate Award tahun 2023. Nah, adapun kriteria pemenang Top Corporate Award 2023 ini berdasarkan 3 aspek pengukuran yang tadi saya sudah sampaikan, dan juga kriteria pun kami tentukan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah perusahaan emiten riset tidak masuk dalam zona delisting. Yang kedua adalah perusahaan emiten riset memperoleh revenue atau pendapatan di atas 500 miliar dan juga untuk di sepanjang tahun 2022 per 31 Desember 2022. Nah, yang ketiga adalah perusahaan emiten riset memperoleh profit atau laba bersih di atas 100 miliar per 31 Desember 2022. Berdasarkan laporan keuangan yang sudah terpublikasi secara resmi. Dan untuk Top Executive Award kami melakukan pembuatan penilaian berdasarkan 3 aspek pengukuran. Yang pertama adalah revenue dan juga revenue growth aspek. Kami berikan bobot 30%. Kami mengukur revenue dan juga pertumbuhan revenue dari perusahaan mengacu pada laporan keuangan tahun 2021 dan 2022. Dan juga kami mengukur revenue di triwulan 1 tahun 2023 berdasarkan laporan yang sudah terpublikasi. Dan yang kedua adalah net profit dan profit growth aspek. Kami mengukur tingkat profit perusahaan di tahun 2021 dan 2022 dan juga mengukur profit di triwulan 1 tahun 2023 berdasarkan laporan keuangan yang sudah terpublikasi. Nah, ketiga adalah dividen, mengukur besarnya dividen yang dibagikan perusahaan pada shareholder berdasarkan laporan yang sudah dipublikasikan. Nah, berdasarkan 3 aspek penilaian kami mengukur penilaian Top Executive Award di tahun 2023 ini. Adapun kriteria yang kami lakukan untuk eksekutif yang berhasil lolos di dalam Top Executive Award adalah Top Executive Award dianugerahkan pada Presiden Direktur atau Direktur Utama perusahaan emiten yang telah lolos berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama adalah perusahaan emiten peraih Top Eksekutif ini membubuhkan revenue sebanyak 1 triliun, minimal 1 triliun dengan torehan profit di atas minimal 100 miliar gitu ya. Jadi berdasarkan laporan keuangan di tahun 2022. Dan juga perusahaan emiten peraih berada pada top 100 Executive Award 2023 berdasarkan hasil penilaian. Nah, ini untuk penilaian Top Executive Award dan juga Top Corporate Award di tahun ini. Nah, adapun penilaian untuk Top Corporate Social Responsibility of the Years 2023 ini merupakan sebuah apresiasi yang dianugerahkan oleh Trasenko dan juga Infobrand berdasarkan kegiatan Corporate Social Responsibility mengacu pada 3 aspek pengukuran. Pertama adalah CSR konsep, yang kedua adalah CSR impact dan CSR donation value. Nah, tujuan diadakannya kegiatan ini tentunya kami berharap Top Corporate Social Responsibility of the Years ini dapat menjadi bukti dan juga pengukuhan kepada perusahaan-perusahaan yang telah
berhasil menjalankan aktivitas kegiatan corporate social responsibility. Yang kedua adalah Top Corporate Social Responsibility of the Years diharapkan dapat mendorong citra positif dan juga reputasi baik untuk perusahaan peraih penghargaan. Yang ketiga, kami berharap penghargaan Top CSR of the Years ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan aksi kegiatan corporate social responsibility-nya yang bisa berdampak buat masyarakat, lingkungan, dan juga perusahaan tentunya. Nah, kami sementara untuk metode penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, adalah kami melakukan penilaian terhadap 300 perusahaan riset dari periode Maret hingga Mei 2023, riset Top Corporate Social Responsibility of the Year menggunakan metode DES Research berdasarkan laporan Sustainability Report yang sudah dipublikasikan oleh perusahaan, baik melalui website resmi atau melalui berbagai channel lainnya. Jadi berdasarkan Sustainability Report yang sudah dipublikasikan. Nah, ada 3 aspek pengukuran yang kami lakukan. Yang pertama adalah CSR konsep, yang kedua adalah CSR impact, yang ketiga adalah CSR donation value. Nah, sementara untuk CSR konsep, kami menilai konsep kegiatan corporate social responsibility dari perusahaan tersebut mengacu kepada data Sustainability Report. Yang kedua adalah CSR Impact, menilai kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dan juga dampak atau impact positif bagi masyarakat dan lingkungan dilihat dari jumlah penerima manfaat atau bentuk donasi yang dilakukan. Yang ketiga adalah CSR Donation Value, mengukur jumlah donasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan CSR-nya. Jadi berdasarkan 3 aspek penilaian inilah kami mengukur siapa saja yang berhak mendapatkan Top CSR of the Years di tahun ini. Nah, ini adalah tahapan riset yang kami lakukan. Kami pertama melakukan perumusan proses dan juga parameter penilaian. Yang kedua adalah kami mengumpulkan data Sustainability Report atau data pemberitaan terkait kegiatan Corporate Social Responsibility. Yang kedua adalah pengumpulan data Sustainability Report dan juga atau keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Lalu kami melakukan analisa laporan Sustainability Report dan juga keberlanjutan tersebut atau keberlanjutan perusahaan tersebut. Dan selain itu kami melakukan input dan juga proses scoring. Terakhir kami mengumumkan siapa saja yang berhak mendapatkan Top CSR of the Years di tahun ini. Nah, adapun kriteria pemenang yang kami tetapkan adalah perusahaan pemenang Top CSR of the Years wajib memiliki 3 poin penilaian. Perusahaan peraih melakukan publikasi atas kegiatan CSR-nya, baik melalui media massa atau laporan keberlanjutan perusahaan atau Sustainability Report yang mereka sudah publikasikan. Yang kedua adalah perusahaan peraih mendapatkan skor minimal 70 poin atau lebih dan juga masuk ke dalam top 100 CSR of the Years pada tahun ini. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang peraih penghargaan Top Corporate Award 2023 dan juga Top Executive Award 2023 dan juga Top Corporate Social Responsibility of the Years 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan media, demikian tadi ya penjelasan mengenai penghargaan Top Corporate Award, Top Executive Award serta Top Social Responsibility of the Year 2023 dari mengenai penghargaannya, kemudian proses penilaian dan riset yang dilakukan. Namun agar lebih tergambar bagaimana perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya gitu ya, serta mampu meraih penghargaan ini. Untuk itu kita akan mengundang narasumber kita dari perwakilan penghargaan tersebut. Yang pertama ada Bapak Bapak Adrian Santoso selaku Corporate Secretary PT Dharma Polymetal Tbk sebagai perwakilan Top Corporate Award 2023. Kemudian yang kedua ada Ibu Indriati Rahayu selaku Chief Human Resource and Community Investment Officer dari PT Prudential Life Assurance selaku perwakilan dari peraih penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year.
Oke, rekan-rekan media, sebelum saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan kepada dua narasumber tersebut. Yang pertama akan saya sapa Bapak Stephen Adrian Santoso, selaku Corporate Secretary PT Dharma Polymetal. Selamat siang, Pak Stephen. Selamat siang semuanya, selamat siang. Ya. Pak Adrian, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Susi gitu ya, bahwa PT Dharma Polymetal ini meraih penghargaan Top Corporate Award berkat kinerja perusahaan yang positif gitu ya Pak ya. Barangkali bisa diberikan gambaran lebih jelas Pak, bagaimana kinerja perusahaan PT Dharma Polymetal ini, dan kira-kira apa yang telah dilakukan oleh PT Dharma Polymetal Pak, atau apa yang mendorong pertumbuhan bisnisnya Pak. Demikian pertanyaannya, silahkan dijawab Pak Stephen. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Saya mewakili manajemen dari Dharma Group. Ya memang khususnya dalam 3 tahun terakhir, dari tahun 2020, revenue dan laba dari Dharma Polymetal ini sudah tumbuh cukup signifikan. Mungkin CAGR 3 tahun dari tahun 2020 sampai 2022 ada di angka 27,7%. Jika kita breakdown dari tahun 2020 ke 2021, pertumbuhan revenue kita ada di angka 55%, dan dari 2021 ke 2022 pertumbuhan kita naik 34%. Begitu juga dengan laba kita dari tahun 2021 sampai 2022 naik lebih dari 86%, dan dari tahun 2020 yaitu saat pandemi COVID-19 sampai 2021 kenaikan laba kita lebih dari 2.500%. Kita selalu berpacuan dan berpatokan bahwa kita harus melebihi pertumbuhan revenue dari industri otomotif itu sendiri. Yang kalau ditanya apa faktor yang mempengaruhi tren tersebut, kita di Dharma Polymetal memiliki 2 strategi utama dalam hal revenue. Dalam hal revenue, kita yang pertama itu selalu mau meningkatkan market share yang telah kita miliki di setiap produk yang sudah dihasilkan. Produk kita di Dharma Polymetal dan di Dharma Group itu sendiri ada ribuan produk, masing-masing market share-nya berbeda-beda, bervariasi, ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 50%, dan sebagainya. Jadi setiap tahun kita selalu ingin meningkatkan market share di setiap produk yang sudah dihasilkan. Selain itu kita juga ingin terus memproduksi produk-produk yang sebelumnya belum pernah dihasilkan, seperti suspension member. Mungkin kita satu-satunya perusahaan di Indonesia, perusahaan lokal yang 100% lokal, yang sudah bisa membuat suspension member untuk beberapa pabrikan mobil di Indonesia. Kalau dari sisi laba, saat pandemi COVID-19 2020, kita tahu bahwa semua bisnis di Indonesia itu slumping atau menurun. Tidak terkecuali juga industri otomotif, juga industri komponen otomotif di Indonesia. Jadi saat terjadi COVID-19 pada saat pandemi khususnya 2020, kita selalu memiliki semangat improvement atau semangat kaizen di setiap lini bisnis dan di setiap lini produksi yang kita miliki. Jadi pada saat 2020 kita selalu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, sehingga setelah selesai dari COVID, kita sudah terbiasa dengan cara hidup yang lebih efisien dan cara hidup dengan produktivitas yang lebih tinggi. Itu kenapa laba kita juga meningkat setiap tahunnya. Gitu. Baik Pak Stephen, terima kasih atas penjelasannya, menarik sekali Pak. Namun barangkali nanti akan disambung oleh rekan-rekan media gitu ya. Berikutnya saya akan menyapa Ibu Indriati Rahayu selaku Chief Human Resource and Community Investment Officer PT Prudential Life Assurance. Dalam hal ini mewakili, ya, mohon izin suaranya Ibu.
Selamat pagi. Ya, selamat Apakah pagi. kedengaran? Ya, selamat pagi Ibu Indrianti Rahayu. Ya, Prudential Life Assurance dalam kesempatan kali ini mewakili peraih penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year 2023 gitu ya. Nah, di sini Prudential sebagai salah satu pemenangnya. Barangkali bisa diceritakan, Bu, apa program-program CSR apa yang telah diselenggarakan atau dijalankan oleh PT Prudential ini gitu ya. Untuk diketahui bahwa Prudential Life Assurance ini adalah perusahaan asuransi jiwa seperti itu, Bu ya. Barangkali bisa diceritakan, Bu, program-program CSR-nya. Kita penasaran nih, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih. Jadi Prudential Indonesia itu mempunyai komitmen terhadap kegiatan sosial kita. Kita menamakan pembangunan komunitas atau community investment. Nah, yang kita lakukan itu fokus terhadap 2 pilar, Bapak. Pilar pertama adalah pilar pendidikan. Pilar pendidikan ini kita fokusnya terhadap financial literacy dan financial inclusion. Jadi bagaimana memberikan pemahaman finansial kepada masyarakat Indonesia sehingga mereka itu bisa paham akan pengetahuan tentang finansial, baik itu untuk mulai dari anak-anak kecil umur 12 tahun, umur 7 sampai 12 tahun, maupun anak-anak muda, SMA dan mahasiswa, bahkan yang dewasa, beserta juga dengan ibu-ibu. Jadi program wanita juga kita melakukan literasi, pendidikan literasi ini maupun financial inclusion. Nah, di sisi yang lain kita juga punya pilar yang kedua, yaitu kesehatan dan keselamatan. Untuk kesehatan dan keselamatan ini, fokus kami adalah untuk membangun desa yang sehat, yang kita bangun untuk menjadi lebih sehat, yaitu di Desa Maju Prudential di Mauk, Tangerang sana. Di sana kita memberikan pemahaman bagaimana bisa mempunyai tingkat kehidupan yang lebih sehat untuk masyarakat yang memang masih di bawah kesejahteraan ya, sangat jauh di bawah kesejahteraan. Kami membangun 113 rumah di Desa Mau Prudential di sana. Saat ini sudah selesai 83 rumah dan pasti tentu akan terus berlangsung sampai tahun 2024. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2020. Jadi pada saat pandemi, sesaat sebelum pandemi dimulai. Nah, beneficiary-nya ada sekitar 18.000 beneficiary yang sudah menjadi mendapatkan manfaat, karena selain rumah kami juga membangun sekolah, merenovasi sekolah, fasilitas umum, MCK, terus PAUD juga ada di sana yang kita berikan di desa tersebut, sehingga kita juga mengajari bagaimana masyarakat di Desa Mauk ini bisa hidup lebih sejahtera dengan tingkat hygiene yang sesuai dengan standar hygiene di Indonesia. Nah, di sisi yang lain untuk keselamatan, kami mempunyai program yang namanya Safe Schools. Jadi Safe School ini memfokuskan kepada mendidik anak-anak dan guru di dalam sekolah-sekolah bagaimana menghadapi bencana, karena di Indonesia ini bencana alam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan kami melihat bahwa apabila anak-anak itu di sekolah diajarin bagaimana bisa menghadapi bencana untuk bisa menyelamatkan diri, baik untuk diri sendiri maupun bahkan bisa menyelamatkan keluarga dan orang lain, hal itu pasti akan sangat bermanfaat. Nah, di Safe School ini pilot project kita ada di Jogja, di kota Jogja, karena memang Jogja secara topografi
merupakan salah satu daerah yang rawan bencana. Dan tentu saja tahun depan kita akan mulai mengharap daerah-daerah lain yang rawan bencana yang menjadi dalam list kita adalah di Bali setelah program Jogja berhasil kira-kira dalam 10 tahun ke depan. Jadi itu kira-kira yang menjadi fokus kegiatan sosial di Prudential Indonesia. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Indriadi Rahayu. Sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan media, bagi yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat gitu ya. Berhubung belum ada pertanyaan dari rekan-rekan media, saya akan bertanya kepada Bapak Tri Raharjo nih, yang tadi sudah memberikan penyampaian panjang lebar mengenai riset dan penilaian yang dilakukan gitu ya. Pak Tri, saya tertarik dengan riset mengenai perusahaan-perusahaan TBK atau terbuka di Indonesia gitu ya, atau emiten, di mana Bapak melakukan riset mengenai kinerja perusahaan-perusahaan emiten di Indonesia. Bisa diberikan gambaran nggak Pak, bagaimana kinerja secara keseluruhan atau secara umum perusahaan-perusahaan emiten di Indonesia ini, khususnya sepanjang tahun 2022 Pak? Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Agus. Saya akan tampilkan data ya, karena ini terkait data yang perlu saya sampaikan gitu ya. Secara proses riset kami melakukan di bulan April hingga Juni 2023 ya, rekan-rekan media. Dari total perusahaan TBK 801 yang teriset gitu ya, perusahaan TBK yang sudah mempublikasikan hingga periode riset yang kami lakukan ada 738 perusahaan gitu ya. Ada 738 perusahaan yang sudah mempublikasikan laporannya. Sementara memang ada sebagian yang belum melaporkan, mempublikasikan laporannya. Yang kedua dari sisi dari sisi pendapatan mereka mencapai dari akumulasi ya, Mas Agus, mencapai 5.109 triliun gitu ya. Jadi memang secara angka sangat fantastik gitu ya. Yang kedua adalah perusahaan TBK yang memperoleh laba di tahun 2022 ada 554 perusahaan dengan total laba 779,7 triliun gitu ya. Dan sementara juga ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian, ada 184 perusahaan dengan total kerugian 80,8 triliun. Nah, sementara perusahaan yang mengalami pertumbuhan years on years di tahun 2022 ada 398 perusahaan, dan perusahaan yang mengalami pertumbuhan laba tadi 398. Nah, berdasarkan data-data ini tentu sangat menarik ya, karena memang sebagian besar perusahaan mengalami pertumbuhan positif gitu ya, dan juga sebagian besar juga sudah mempublikasikan laporan keuangan mereka. Jadi kelihat bahwa tren pertumbuhan ekonomi kita semakin baik tercermin dari pertumbuhan dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh perusahaan di Indonesia. Itu Mas Agus, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Tri Raharjo. Di sini belum ada pertanyaan dari rekan media. Untuk itu kembali saya ingin bertanya kepada Bapak Stephen, perwakilan peraih penghargaan Top Corporate Award, gitu ya. Selamat siang Pak Stephen. Kita tahu bahwa perusahaan PT Dharma Polymetal ini bergerak di bidang komponen otomotif gitu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak tadi menyinggung mengenai pasca pandemi gitu ya. Kita tahu dulu pasar otomotif itu sempat lesu di kala pandemi. Tapi setelah itu, terutama di 2 tahun terakhir ini, penjualan otomotif ini kembali bangkit Pak. Bahkan beberapa bulan di bulan-bulan tertentu itu melebihi ini ya Pak ya, tahun-tahun sebelumnya gitu, tahun-tahun sebelum pandemi seperti itu Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah beberapa pendorong kinerja dari PT Dharma Polymetal itu adalah penjualan otomotif yang kembali menggeliat itu tadi Pak? Dan Bapak tadi juga menyinggung mengenai market share gitu ya. Nah, kita tahu bahwa PT Dharma Polymetal ini kan memproduksi komponen-komponen otomotif. Nah, untuk brand-brand apa saja Pak kira-kira atau pasar dari PT Dharma Polymetal ini Pak? Silakan Pak.
Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Iya, betul. Salah satu atau mungkin yang terbesar untuk mendorong pertumbuhan laba dan pertumbuhan revenue kita itu dari pasar otomotif itu sendiri. Kita tahu bahwa di semester 1 2023 pertumbuhan dari 4 roda itu sendiri, jika kita tambahkan wholesale dan ekspor, itu naik 12% dari 673.000 unit ke 754.000 unit. Itu jika kita bandingkan semester 1 2023 dan semester 1 2022. Sedangkan untuk pertumbuhan di roda 2 itu sendiri, di semester 1 2023 itu bertumbuh sebesar hampir 34% dari 2,6 juta unit naik ke 3,5 juta unit pada tahun 2023 di semester 1 2023. Untuk merek-mereknya sendiri, kita adalah perusahaan komponen otomotif yang sifatnya netral, jadi kita tidak terasosiasi dengan salah satu merek atau salah satu merek dari pabrikan mobil atau motor di Indonesia. Jadi kita melayani semua tipe mobil dan merek motor dan mobil yang ada di Indonesia. Jadi kayak dari Jepang ada Daihatsu, Toyota, Honda, Suzuki, Kawasaki, Honda mobil, Honda motor, ada Yamaha, ada juga Hyundai sebagai pendatang baru dan sebagainya. Kemudian pasarnya malah justru semakin luas gitu ya Pak ya. Oke, ya. Oke, berikutnya di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Nah, pertanyaan dari Bapak Bari ini ditujukan untuk Bapak Steven juga gitu ya. Pertanyaan dari Bapak Bari, media neraca, industri otomotif menjadi tulang punggung bisnis Dharma Polymetal. Tahun ini bagaimana dengan permintaan komponen otomotif? Bagaimana dengan peluang pasar kendaraan listrik atau EV buat Dharma Polymetal? Dan apa saja yang akan dilakukan PT Dharma Polymetal untuk menggarap pasar ini, dan bagaimana target pertumbuhan bisnis PT Dharma Polymetal tahun ini? Untuk Pak Steven, silakan Pak Steven. Oke, terima kasih Pak Bari dari Neraca untuk pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, industri otomotif, khususnya industri komponen otomotif, akan terus menjadi tulang punggung dari bisnis Dharma Polymetal ke depannya. Kita masih optimis bahwa ke depannya masih banyak peluang yang bisa kita ambil, salah satunya dengan meninjau yang tadi saya sudah ceritakan, pertumbuhan roda 4, roda 2 di Indonesia itu semakin pesat ke depannya. Kita lihat setiap tahun selalu naik dan kita berharap bahwa ke depannya akan semakin baik. Alasan yang lain itu jika kita melihat dari density kendaraan khususnya pada roda 4. Di Indonesia sendiri, kepadatan atau density dari kepemilikan mobil di Indonesia itu masih sangat rendah. Itu masih belum mencapai 80 mobil atau tepatnya 77 mobil dari 1.000 penduduk di Indonesia. Angka ini masih sangat rendah jika kita bandingkan dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Misalnya Thailand, Singapura, Malaysia, atau mungkin jika kita compare dengan negara-negara di Asia lainnya seperti Korea dan Jepang. Mungkin di negara tetangga di negara-negara tetangga kepemilikan mobil itu sudah mencapai 200, 300, 400, mungkin sampai 500 mobil dari 1.000 penduduk. Kita tahu bahwa kepemilikan mobil ini sangat bergantung dengan makroekonomi suatu negara dan GDP dari suatu negara. Jadi kita harapkan ketika makroekonomi dan GDP Indonesia terus bertumbuh, maka kepemilikan mobil maupun motor di Indonesia akan terus naik juga, gitu. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, dengan kita melihat bahwa pemerintah sangat aktif dalam memberikan dengan membangun infrastruktur berupa jalan seperti Trans Jawa, Trans Sumatera yang dibangun untuk kendaraan bermotor. Juga dengan pemerintah menaikkan TKDN dari setiap tipe mobil, dari setiap merek mobil yang semakin tinggi, ini merupakan peluang bagi kita untuk melakukan lokalisasi untuk komponen-komponen yang masih dibuat di luar negeri, yang kita masih ekspor.
itu juga salah satu strategi kita ke depannya, yaitu melokalisasi komponen-komponen yang masih diproduksi di luar negeri ataupun yang masih diproduksi oleh perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Mengingat kita kan 100% adalah perusahaan lokal, jadi itu akan meningkatkan TKDN dari setiap tipe mobil itu sendiri. Dan Oke. Ya. tren EV yang akan ada di masa depan. Karena dengan ada shifting dari ICE ke EV, akan semakin banyak komponen-komponen yang dapat dilokalisasi dan komponen-komponen yang akan dibuat di Dharma Polymetal. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Steven. Lengkap sekali gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Bari. Berikutnya pertanyaan untuk Ibu Indriadi Rahayu selaku perwakilan dari penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year. Pertanyaannya berkaitan dengan program CSR. Jadi pertanyaan dari Ibu Vidita, Media Republika, seperti apa dampak positif dari program CSR tahun 2022 lalu? Lalu bagaimana pula Prudential Indonesia melakukan evaluasi keberhasilan dari program CSR dan bagaimana cara mengukur dampaknya? Silakan Ibu Indriadi. Terima kasih Mas Agus. Dampak dari CSR itu kami ukur berdasarkan berapa target beneficiaries yang kita inginkan untuk dicapai atau untuk di-cover. Ya, kembali lagi kepada program, dua program fokus kami. Yang pertama adalah pendidikan. Kami memahami bahwa di Indonesia ini gap antara financial literacy dan financial inclusion itu masih sangat tinggi. Financial literacy kita masih di angka sekitar 50%, financial inclusion sudah 85%, ada gap 35%. Artinya ada 35% masyarakat Indonesia yang sudah membeli produk-produk finansial tapi belum tentu memahami produk-produk tersebut. Untuk itulah maka kami memfokuskan kepada menaikkan tingkat literasi di masyarakat Indonesia dan usaha untuk bersama-sama dengan seluruh aspek di sini, karena ada pemerintah, ada seluruh industri finansial juga melakukan ini. Ya, khusus untuk Prudential sendiri karena effort ini sudah dilakukan sejak tahun 2003. Sampai akhir 2022 kami sudah bisa menjangkau sekitar 52 juta masyarakat Indonesia untuk lebih paham terhadap financial literacy. Dengan tingkat literasi kemampuan rata-rata lebih dari 50%. Khusus untuk tahun 2022 kami mencapai hampir 200.000 masyarakat Indonesia yang sudah terekspos atau memahami financial literacy, baik kita lakukan secara online, secara offline, maupun secara sosial media, karena kadang-kadang kayak IG Live dan sebagainya itu sebenarnya juga banyak edukasi-edukasi yang bisa kita lakukan melalui sosial media. Nah, untuk pilar yang kedua dalam hal ini adalah kesehatan dan keselamatan, khusus di Desa Mauk seperti yang tadi kami share, ada 113 rumah yang sudah dibangun dengan beneficiary 18.000 dan terus berkembang karena tentu saja setelah rumah selesai pasti akan ada hal-hal yang lain yang tetap akan kita jaga supaya desa percontohan Desa Maju Prudential ini menjadi desa percontohan buat desa-desa di sekitar Mauk yang memang rata-rata penduduk Mauk ini adalah penduduk yang walaupun hanya 30 menit dari airport di Jakarta, tetapi kesejahteraannya sangat di bawah kesejahteraan normal Indonesia. Dan kami juga terus ingin memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat yang terdampak oleh
bencana nasional agar lebih memahami bagaimana caranya menangani bencana. Dan ini tentu saja tidak hanya bisa dilakukan sendiri oleh Prudential. Kami juga bekerja sama dengan banyak pihak, baik institusi pendidikan maupun dari NGO yang juga bekerja bersama-sama dengan kita. Pengukuran melalui testimoni terhadap penerima manfaat dan laporan-laporan berkala terhadap pre-test maupun post-test dalam melakukan financial literasi juga selalu akan kita lakukan bersama-sama dengan NGO. Jadi agar terjadi kalibrasi terhadap evaluasi kualitas maupun manfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami akan terus-menerus melakukan komitmen ini karena ini sesuai dengan tujuan perusahaan untuk lebih membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan lebih sejahtera. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Indriati. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Vidita, Media Republika. Rekan media, berhubung sudah menginjak pukul 12 siang, saya akan memberikan pertanyaan penutup kepada Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia, perusahaan consulting yang digandeng oleh infobrain.id untuk menggandeng penghargaan, 3 penghargaan tersebut gitu ya. Saya melihat ini baru pertama kali nih Infobrain bersama Trust & Co mengadakan, menggabungkan 3 penghargaan sekaligus gitu ya, top corporate, terus top eksekutif, kemudian top corporate social responsibility. Pertanyaan saya kepada Bapak Tri Raharjo, kira-kira ada nggak Pak kaitan gitu ya antara kinerja perusahaan, terus kemudian kebijakan dari pemimpin perusahaan, kemudian program-program CSR yang dijalankan untuk menjaga keberlangsungan sebuah bisnis perusahaan, Pak. Silakan Pak Tri. Oke, makasih Mas Agus. Saya melihat memang pengaruh dari top eksekutif di tengah transisi dari pandemi ke endemi kemarin ini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil gitu ya. Nah, ketika suatu perusahaan mampu mengambil suatu kebijakan untuk melakukan mitigasi risiko bahkan meningkatkan revenue dan juga laba dari perusahaan, tentunya ini tidak lepas dari top eksekutif yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dan tentunya juga didukung oleh seluruh tim yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini yang saya perhatikan memang beberapa top eksekutif berhasil mampu melakukan akselerasi dari perusahaannya untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Yang kedua adalah tentunya kreativitas dari sisi perusahaan juga terlihat sangat menarik ya. Tadi kalau kita dengar dari Dharma Polymetal misalkan ya, mereka punya mindset atau punya pemikiran harus di atas rata-rata industrinya. Ini sekarang sangat menarik ya. Yang kedua adalah mengeluarkan produk-produk yang memang relevan dengan perkembangan yang sedang terjadi. Nah, biasanya memang perusahaan-perusahaan yang berhasil mengadopsi atau relevan dengan tren yang sedang terjadi, tentunya mereka akan melewati masa-masa sulit yang kemarin gitu ya. Bahkan mengalami pertumbuhan. Nah, ini menarik gitu ya, menarik sehingga berdasarkan data-data tersebut ternyata mayoritas perusahaan memang mengalami pertumbuhan ketika di 2 tahun terakhir ini karena memang itu terlihat dari data-data laporan keuangan yang mereka sudah publikasikan. Nah, kalau kita lihat memang kalau saya perhatikan juga perusahaan-perusahaan ini sekarang sangat aktif melakukan berbagai kegiatan corporate social responsibility baik yang berdampak langsung ke masyarakat maupun beberapa perusahaan bahkan membuat kegiatan creating share value yang juga berdampak langsung ke perusahaan. Itu juga mereka lakukan dan berdasarkan dari sustainability report yang mereka sudah publikasikan, mereka sangat konsen terhadap
keterbukaan informasi dan juga berbagai aktivitas yang mereka lakukan dari kegiatan CSR, dan mereka juga mengungkapkan dari sisi penerima manfaat maupun berbagai kegiatan yang menunjang Sustainable Development Goals dari 17 poin yang sudah dilakukan. Jadi di dalam parameter penilaian sehingga kami juga dimudahkan dalam melakukan analisa dari sustainability report yang mereka sudah publikasikan, Mas Agus. Saya kira untuk perusahaan untuk bertumbuh dan tetap sustainable di industrinya tentunya memang memerlukan kegiatan corporate social responsibility. Saya lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuat kegiatan CSR yang relatif mendekati sesuai dengan core bisnis mereka, sehingga memang punya dampak sosial dan juga punya citra yang positif juga terhadap perusahaan tersebut. Itu, Mas Agus. Terima kasih penjelasannya Bapak Tri Raharjo. Rekan media, penjelasan dari Bapak Tri Raharjo tadi menutup sesi press conference pada siang hari ini. Namun untuk sebelum kita tutup, saya undang kembali Bapak Stephen Adrian dan Ibu Indriadi Rahayu untuk berfoto bersama dengan Pak Tri Raharjo. Sudah bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah bergabung dalam sesi press conference pada hari ini dari awal hingga akhir. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan. Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi perusahaan, terutama para pemimpin perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui strategi terbaiknya, termasuk menjalankan program CSR di perusahaan. Demikian, saya Agus Arianto. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.